Shalom, selamat sore bagi kita semua yang mengikuti tayangan konsep Cohesive People pada hari ini. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali untuk mengikuti diskusi Sekolah Sahabat yang akan dipaparkan oleh Pendeta Adrian Messi yang saat ini melayani di Jemaat Asem dan juga Siboro. Dan terima kasih bagi kita yang sudah mengikuti tayangan ini melalui Facebook, para sahabat konsep yang selalu setia setiap malam Senin malam seperti ini. Baiklah, sebelum kita akan memulai diskusi kita akan awali dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Dwi Cahyono. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Mohon berkat dan kasih karunia Tuhan, supaya Tuhan mencurahkan pertolongan dan juga roh Tuhan ke atas kami, sebab Engkau dapat melihat bahwa kami telah siap untuk mempelajari firman Tuhan. Berilah kami hikmat dan pengertian, berilah kami kerendahan hati, berilah kami roh sukacita dalam mempelajari firman Tuhan, dan berilah kami pengetahuan daripada firman ini, terlebih lagi kekuatan untuk dapat melakukannya. Berkati kami pada malam hari ini ya Tuhan, supaya apa yang kami pelajari akan menjadi sesuatu yang baik bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Muda Dwi Cahyono yang sudah membuka pertemuan kita pada sore hari ini. Baik, kita telah memasuki pelajaran yang ke-10 diskusi kita dengan judul Yesus membuka jalan melalui tabir. Bagaimana pelajaran ini? Mari kita saksikan pemaparan yang akan disampaikan oleh Pendeta Adrian Messi. Baik, Shalom, selamat bertemu kembali bersama dengan kami Konsep, khususnya bersama di dalam acara diskusi Sekolah Sahabat. Dan pada saat ini saya akan membawakan pembahasan pelajaran Sekolah Sahabat kita, khususnya pelajaran yang tentang Yesus membuka jalan melalui tabir ya. Baik, pelajaran Sekolah Sahabat kita ayat intinya terdapat dalam Ibrani 9 ayat 24, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita ya. Jadi ayat ini katakan bahwa saat ini Yesus ada di sorga menghadap hadirat Allah untuk melaksanakan sesuatu yang penting bagi umat-umat Tuhan. Baik, sesudah Yesus terangkat ke surga, murid-murid masih berada di dunia dan mereka diserang oleh kekuatan jahat ya, pencobaan-pencobaan. Namun mereka tetap memiliki pengharapan yang kuat karena mereka tahu bahwa Yesus ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi mereka, umatnya ya, di dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Karena Yesus adalah pemimpin, perintis yang membuka jalan ke surga melalui akan darahnya. Baik, Yesus di hadapan Bapa. Yesus saat ini ada di surga demi kepentingan umatnya. Dulu, setiap laki-laki bangsa Israel paling tidak 3 kali setahun datang ke Bait Suci Yerusalem dan menghadap Tuhan, yaitu pada Hari Raya Paskah, yaitu roti tidak beragi, yaitu merayakan kelepasan Israel dari negeri Mesir dan lepasnya anak sulung Israel dari kematian. Lalu Hari Raya 7 Minggu, yaitu Hari Raya Pentakosta, ya, kita kenal dengan Hari Raya Pentakosta, dan yaitu merayakan panen jelai di mana perjanjian baru dikaitkan dengan pemberian hukum di Sinai. Lalu ada Hari Raya Pondok Daun, merayakan kepedulian Tuhan bagi Israel selama perjalanan di padang gurun. Nah, hari-hari raya ini menggambarkan pekerjaan Yesus, di mana Yesus saat ini sedang menggenapinya ya, sudah digenapi dan juga ada yang sedang digenapi. Nah, Yesus ke surga membawa pengorbanannya yang sempurna. Oleh karena Yesus adalah perintis jalan menuju surga dan janji Yesus adalah nyata. Baik. Undangan Tuhan. Tujuan Tuhan memanggil Israel keluar dari Mesir adalah agar tercipta hubungan pribadi dengan manusia. Keluaran 19 ayat 4 berkata, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir,
dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Nah, di dalam cerita ini ternyata Tuhan menggunakan siapa? Musa pada saat itu sebagai pemberi instruksi agar umatnya mempersiapkan diri sebelum bertemu dengan siapa? Bertemu dengannya. Jadi sebelum bertemu dengan Tuhan, maka umat-umat itu harus mempersiapkan diri mereka. Nah, mereka yang naik tanpa persiapan akan mati. Dan Tuhan menginginkan umatnya seperti Musa dan para pemimpin yang berhasil menghadap Tuhan. Ulangan 5:24. Oleh karena apa? Mereka takut akan Tuhan dan hormat kepada Tuhan. Artinya saudara, takut akan Tuhan akan menuntun kita pada kehidupan, hikmat, kehormatan, dan bahwa Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh belas kasihan dan juga pemurah. Perlunya tabir. Tabir merujuk pada layar pelataran. Layar di pintu masuk ruang, luar tempat kudus yang memisahkan bilik suci dan bilik maha suci. Nah, tabir adalah pelindung bagi para imam saat mereka melayani di bait suci. Nah, di dalam cerita ini, Tuhan pernah menolak untuk menuntun Israel memasuki negeri Kanaan oleh karena dosa mereka menyembah anak lembu emas. Musa memohon kepada Tuhan untuk tetap bersama Israel dalam perjalanan ke negeri Kanaan. Tuhan setuju berada kembali di tengah-tengah Israel. Namun Tuhan memberikan aturan-aturan untuk melindungi Israel saat dia berada di tengah-tengah mereka. Nah, syarat-syaratnya apa? Perkemahan Israel harus diatur berbentuk bujur sangkar dan di tengah-tengahnya adalah apa? Kemah suci. Yang kedua, orang Lewi berkemah di sekitar kemah suci untuk melindungi tempat kudus dan perabotannya dari gangguan orang asing. Begitupun orang Lewi menjadi tabir manusia untuk melindungi orang Israel, bilangan 1:53. Demikian pula dengan Yesus sebagai imam besar telah menjadi tabir bagi siapa? Manusia. Dulu orang Lewi, mereka menjadi tabir ketika seorang berdosa harus datang kepada imam Lewi. Lalu imam Lewi menjadi apa? Perantara, ya, khususnya imam-imam, ya, orang-orang Lewi ini akan menjadi perantara antara mereka dengan siapa? Dengan Tuhan. Begitupun dengan Yesus, ya, sebagai imam kita, imam yang besar, imam yang sesungguhnya, menjadi tabir bagi siapa? Bagi manusia. Jalan baru dan hidup melalui tabir. Kitab Ibrani menyatakan bahwa Yesus telah masuk ke dalam bait suci surgawi dan mengundang kita mengikuti pimpinannya. Perjanjian baru adalah penggenapan dari perjanjian lama, di mana kita diarahkan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan itu. Tujuan dari perjanjian adalah menciptakan hubungan yang dekat antara Allah dan umatnya. Keluaran 19:4-6. Orang Israel membangun kemah suci, tempat kudus dan sistemnya agar Tuhan dapat hadir bersama umatnya, sehingga perjanjiannya dapat tercapai. Sama seperti pengorbanan Kristus yang memberi kepastian keselamatan bagi manusia umatnya. Nah, saat ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, setan berusaha menuduh manusia karena dosa. Tetapi Yesus saat ini di surga sebagai perantara, pembela umat Tuhan yang saat ini sedang bekerja. Bagaimana dia sebagai tugasnya adalah sebagai perantara, di mana dia sebagai pembela akan kita umat-umat Tuhan. Nah, mereka akan melihat wajahnya. Ibrani 4:14-16 katakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Saat ini Tuhan menunggu kita di surga. Akan tiba waktunya di mana umat Tuhan akan diangkat ke surga dan dapat bertemu dengan Tuhan kita. Tentunya akan ada sukacita yang luar biasa. Kita tidak akan membangun pondok-pondok, tetapi pondok kemah Allah akan turun ke dunia yang baru. Dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Maka marilah kita saat ini hidup menurut akan firman Tuhan. Baik, sebagai kesimpulan dari ringkasan pelajaran sekolah sahabat, Yesus naik ke surga itu adalah tanda bahwa pengikutnya harus menerima berkat yang dijanjikannya. Saat ini Roh Kudus bekerja untuk mematangkan umatnya yang siap untuk diselamatkan. Ibrani 12:14 katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Oleh karena satu saja, yaitu pengorbanan Kristus,
maka umatnya yang kudus dapat disempurnakan. Ibrani 12:23. Sebagaimana Yesus adalah imam besar, ia telah menjadi tabir bagi manusia, maka marilah kita datang kepadanya dengan berserah kepadanya dalam setiap kehidupan kerohanian kita. Jadi mari kita semua sebagai umat Tuhan, sebagaimana Yesus, dia bertugas sebagai imam besar. Dia sudah memulaikan akan tugasnya. Maka marilah kita sebagai umat Tuhan, kita memandang selalu kepada imam besar yang sesungguhnya itu Yesus, supaya kita boleh mendapat akan pengampunan dan mendapat akan kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih untuk pemaparan ringkasan sahabat yang sudah tadi kita dengarkan, yang dipaparkan oleh Pendeta Adriano Messi. Dan saatnya kini kita akan masuk kepada diskusi, bila mana ada pertanyaan para sahabat konsep yang untuk kita ini Facebook dapat menuliskannya, dan kita akan bacakan pertanyaan untuk dijawab oleh para pendeta yang bergabung di Zoom ini. Baik, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan putar pembahasan kita di dalam kitab Mazmur 42 ayat 3. Saya bacakan ayatnya. Mazmur 42 ayat 3, Mazmur mengatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Nah, bagaimana kita bisa mengartikan ayat ini sebagai satu ayat yang penting dalam kehidupan kita? Ada pertanyaan, bagaimana kita bisa memiliki rasa haus yang sama seperti yang diungkapkan oleh pemazmur untuk datang ke hadirat Tuhan? Ya, saya ingin langsung ke Pendeta Adriano Messi, nanti akan ditanggapi kemudian oleh Pendeta Dwi Cahyono. Baik, terima kasih. Tadi ditanyakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kalau kita lihat contohnya di dunia ini, seorang itu bisa haus oleh karena apa? Ada aktivitas yang dilakukan. Ya, contoh mungkin dia bekerja, bermain, ya, atau aktivitas-aktivitas yang lain, akhirnya tenaganya mulai terkurang, lalu akhirnya dia apa? Haus, dan dia butuh apa? Air. Lalu kita sudah belajar ya di dalam diskusi Alkitab bersama dengan konsep, khususnya belajar tentang bagaimana ketika seorang yang haus dan lapar, mereka akan dipuaskan. Nah, pertanyaannya, bagaimana seorang itu dia harus memiliki rasa haus dan lapar? Tentunya oleh karena apa? Dia harus sadar bahwa dia adalah manusia yang berdosa, dia butuh Tuhan. Maka dia akan terima itu. Makanya kalau kita lihat belajar itu kepada pemirsa yang mengikuti akan pelajaran ini, silakan buka pelajaran-pelajaran kami, ya khususnya belajar tentang Matius pasalnya yang kelima, berbahagialah orang yang miskin, ya, orang yang berduka, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, apa yang saya mau sampaikan adalah, kenapa seorang itu bisa haus akan kebenaran firman Tuhan? Oleh karena memang yang dia lakukan semuanya itu adalah pekerjaan-pekerjaan rohani, aktivitas-aktivitas rohani. Maka tentulah dia akan merasa apa? Bahwa saya ini harus selalu belajar dan belajar firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya aktivitas bersama dengan Tuhan, maka tentu ya kita juga pun tidak akan pernah haus juga. Kenapa? Firman Tuhan. Jadi jangan kita berpikir saya ini nggak layak di hadapan Tuhan. Bukan seperti itu, nggak layak karena ini lalu tidak mau apa? Datang kepada Tuhan. Tapi marilah kita merasa bahwa saya ini orang yang penuh kekurangan dan saya butuh Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Semakin membuat kita mengerti bahwa penting ya agar kita menyadari kebutuhan kita akan Yesus Kristus. Baik, saya ingin pada Pendeta Dwi Cahyono untuk pertanyaan yang sama. Bagaimana tanggapan Pendeta Dwi Cahyono untuk pertanyaan pertama tadi yang sudah dibacakan? Boleh diulangi pertanyaannya? Oke, saya ulangi. Dalam Pemazmur pasal 42 ayat 3 mengatakan bahwa jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Nah, bagaimanakah kita bisa memiliki rasa haus yang sama untuk datang ke hadirat Tuhan? Ya, haus ini kan menggambarkan bahwa dia membutuhkan sesuatu, air, dan dia secara tidak langsung menganalogikan bahwa
Tuhan itu atau firman Tuhan yang berkaitan dengan Tuhan itu adalah air, yang dimana itu yang dia butuhkan, bukan sekedar untuk memuaskan dia nafsu atau menghilangkan membuat dia senang dengan minuman, dengan air, tetapi dia itu adalah sebuah kebutuhan. Seperti kita sedang berjalan di tengah pasir, kemudian kita tidak ada air di sana, kita butuh air, kita kehausan, maka kita mencari air sedapat mungkin gimana caranya mendapat air itu. Nah, itulah psikologi yang dibentuk dari kalimat ini sebenarnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menempatkan Tuhan seperti pada saat kita atau mencari Tuhan, seperti kita membutuhkan air pada saat kita sedang sangat kehausan. Kita sedang berjalan di tengah-tengah padang belantara, tidak ada sumber air di sana, dan kita mencari sumber air itu. Nah, bagaimanakah caranya seperti itu? Itu terutama di mindset kita. Ya, apa yang menjadi kebutuhan hidup kita selama ini? Ya, apakah kita menempatkan Tuhan itu di dalam kebutuhan kita, atau menempatkan Tuhan itu sebagai tempat untuk mencari pesugihan, supaya kita kaya, supaya kita diberkati, supaya kita lain sebagainya. Ya, kita mencari Tuhan karena kita memang betul-betul membutuhkan Tuhan, supaya saya bisa dapat hidup, supaya saya bisa melangsungkan kehidupan saya. Saya membutuhkan Tuhan. Hidup saya tidak akan ada jika tidak ada Tuhan. Demikian juga ketika saya haus di tengah padang belantara, tidak ada air, maka saya akan mati. Nah, ini adalah tentang pola pikir. Ya, ini semua adalah tentang pola pikir. Jika kita menggunakan pola pikir kita dengan cara seperti itu, menempatkan Tuhan sebagai kebutuhan kita, supaya kita dapat bertahan hidup, supaya kita dapat memiliki hidup yang kekal, maka kita akan mencari Tuhan seperti pemazmur mencari Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapannya Pendeta Budha Cahyono, bahwa penting tadi bagi kita untuk menanamkan satu mindset yang benar agar kita dapat merasakan haus akan kehadiran Roh Allah. Baik, kita masuk kepada pertanyaan kedua, namun sebelumnya saya ingin menyapa kembali sahabat konsep yang sudah mengikuti tayangan ini melalui Facebook. Terima kasih sudah bergabung dan selamat mengikuti tayangan ini. Dan bila mana ada pertanyaan, silahkan diketikkan di kolom chat agar dapat dibacakan dan kita akan diskusikan. Baiklah, sini sudah masuk pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaannya kira-kira begini. Nah, sebagian besar teologi Kristen menganggap bahwa pelayanan penyelamatan itu sudah selesai di kayu salib. Tapi di sini kita mendapati sebuah pelajaran bahwa sekarang ini Yesus bekerja di bait suci surgawi untuk penebusan. Nah, apa signifikasinya pelajaran ini bagi iman Kristen pada saat ini? Baik, saya ke Pendeta Adrian terlebih dahulu, nanti kemudian ditanggapi oleh Pendeta Muda Alexander. Baik, terima kasih ya. Sebagian besar teologi Kristen menganggap bahwa misi pelayanan penyelamatan yang Yesus lakukan itu sudah selesainya di kayu salib, ya, sebatas di kayu salib. Jadi kita udah pasti akan apa? Sudah pasti akan selamat. Nah, pertanyaan apakah ini benar? Salah, ya. Tentu jawabannya adalah salah, yaitu tidak benar. Tapi yang benar itu adalah bagaimana setelah Yesus mati di kayu salib, lalu dia bangkit, lalu dia memulaikan apa tugasnya di surga sebagai imam besar, perantara antara manusia dengan Bapa, supaya manusia itu boleh layak di hadapan Bapa ya, untuk masuk dalam kerajaan surga. Pertanyaannya adalah, kenapa kok banyak orang-orang di luar sana yang tidak menerima itu? Karena orang-orang di luar sana banyak hanya sekedar memahami, oh kita sudah diselamatkan. Jadi bebas kita mau buat apapun, tapi kita sudah diselamatkan. Ya. Sedangkan Alkitab katakan bahwa ketika kita sudah diselamatkan, maka harus ada yang kita buat. Yaitu apa? Menurut akan perintah firman Tuhan. Dan Yesus sebagai imam besar kita ini, tugasnya apa? Sebagai pembela kita. Yang dulu mungkin kita pernah berbuat jahat, berbuat dosa, tapi kali ini apa? Kita boleh diampuni karena ada pertobatan yang kita lakukan sungguh-sungguh. Ingat tadi saya sudah katakan bahwa setan berusaha menuduh umat-umat Tuhan. Dulu si A itu nakal itu ini. Lalu Yesus akan jawab, ya benar, dulu dia nakal.
Tapi lihat dalam kehidupannya di akhirnya bahwa dia dapat melakukan suatu pertobatan. Maka kita harus apa? Harus ampuni dia. Nah, itu nanti yang kenapa? Yang terjadi. Ya, sehingga kepada kita semua yang hadir pada saat ini, marilah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita belajar bahwa pentingnya kebenaran firman Tuhan, mengajarkan kepada kita bahwa saat ini kita harus bersungguh-sungguh untuk boleh menjadi umat-umat Tuhan yang selalu setia kepada Tuhan, dan kita boleh dibenarkan di hadapan Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya, supaya kita lebih melihat tadi poinnya saya tangkap, supaya kita lebih memahami bagaimana pekerjaan Yesus itu bukan hanya berhenti ketika dia telah menyelesaikan di kematiannya, tapi dia pun tetap bekerja sampai saat ini di surga. Baik, saya berpindah kepada Pendeta Alex untuk menanggapi pertanyaan kedua ini. Silakan Pendeta. Baik, kedengaran suara saya ya, Pendeta Maruf Bapak. Terima kasih kesempatannya. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat konsep dan seluruh pendeta muda. Dan saya bersyukur, berterima kasih atas Pendeta Adrian yang sudah memberikan penjelasan singkat dengan sekolah sahabat. Baik, untuk pertanyaan ini, apakah relevansinya pelajaran kita dengan hal seperti ini ketika kita sudah memahami bahwa kegenapan dari pelajaran bait suci adalah penyaliban Yesus di kayu salib? Kalau bicara selesai, sebenarnya belum selesai. Ketuntasannya belum sampai kepada penyelesaian. Karena gambaran bait suci ini adalah menjadi gambaran yang akan kita nikmati atau kita dapati setelah memang imam besar itu sudah menyelesaikan tugas. Ya. Nah, kenapa relevansinya kita perlu belajar? Karena kita perlu memahami hal ini supaya kita tahu bagaimana penempatan kita sebagai umat Tuhan melihat peristiwa konsep keselamatan yang begitu luar biasa Tuhan rencanakan. Bahkan sampai Tuhan mengorbankan nyawa. Dari situ adalah sebuah kegenapan. Tapi sebuah penyelesaian nanti kita akan boleh dapati ketika Yesus benar-benar turun ke dunia ini menjemput saudara dan saya. Kekristenan boleh jadi menyelesaikan pekabaran dalam konsep gambaran bait suci, bagaimana tugas imam, bagaimana umat Tuhan yang diselamatkan. Mereka telah melihat gambaran yang sederhana di pelajaran bagaimana Musa pada waktu itu memberikan korban bakaran dan juga peristiwa-peristiwa yang tercatat serta makna-maknanya. Tetapi itu belumlah tuntas. Nah, pelajaran yang penting bagi kita saat ini adalah yang saya lihat dari pertanyaan yang boleh disampaikan, ini sangat mempengaruhi iman kita. Kenapa? Karena dari konsep inilah kita bisa menghargai pengorbanan salib. Kenapa ini perlu dipelajari, pendeta? Supaya kita benar-benar memaknai salib itu, supaya kita tidak menyia-nyiakan. Yesus memang mati sekali untuk gambaran bagaimana oleh karena satu orang berbuat dosa, satu orang juga yang menebus. Dan tidak ada lagi berulang-ulang penebusan dosa itu yang boleh dilakukan sebagaimana korban bakaran yang di perjanjian lama lakukan. Tapi oleh karena kita boleh mengakui dosa kita, maka iman kita dipertumbuhkan dan kita percaya Tuhan kita yang menyelamatkan. Selagi masih ada karunia untuk kita boleh menikmati berkat Tuhan melalui pengampunan itu, nikmati sekarang. Tapi bukan berarti kita terus melakukan dosa supaya kita bisa menikmati pengampunan Tuhan. Tetap akan ada standar bagaimana Tuhan memberikan pengampunan itu kepada umat manusia yang akan nantinya menyelamatkan. Jadi relevansinya bagi kekristenan ini perlu dipelajari, dimaknai, ketika sudah diketahui, maka kita praktikkan. Dan ini akan menjadi satu pegangan iman yang baik bagi kita umat-umat Kristen, dan kita percaya bahwa dengan demikian, sesistematis begitukah Tuhan menciptakan sebuah konsep keselamatan, perlu kita hargai dan kita boleh tekankan di dalam iman kita supaya kita boleh diperlengkapi menjadi orang-orang yang setia sampai Tuhan datang. Itulah relevansi yang saya bisa berikan
melalui jawaban ini. Jika ada kekurangan mungkin bisa ditambahkan dengan pendeta. Tuhan berkati kita. Baik, terima kasih untuk tambahan penjelasan yang tadi sudah kita dengarkan. Ya, membuat kita semakin mengerti bagaimana pentingnya pegangan dalam iman kita untuk melihat ketika Yesus itu pun masih bekerja di bait suci surgawi. Baik, kita masuk kepada pertanyaan ketiga. Nah, dalam pelajaran kita yang ke-10 ini judulnya adalah Yesus membuka jalan melalui tabir. Nah, tadi diterangkan dalam pelajaran kita bahwa para imam, ya, imam orang Lewi itu ya bertugas sebagai penjaga kemah suci, ya. Mereka disebut sebagai tabir, ya, penjaga tabir. Nah, lalu pelajaran kita ini menyebutkan bahwa Yesus itu membuka jalan melalui tabir. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira seperti ini. Nah, siapa yang dimaksudkan tabir sebenarnya? Yesus adalah tabir itu atau Yesus yang membuka tabir agar jalan itu menjadi mudah untuk masuk bagi manusia? Ya, saya tujukan kepada untuk pendeta Adrian dulu menanggapi. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat pelajaran sekolah sahabat kita, khususnya di pelajaran hari Senin, perlunya akan tabir. Di sana ada dikatakan bahwa siapa tabir itu? Tabir itu adalah Yesus juga. Ya, kalau lihat di bagian paragraf terakhir, Yesus sebagai imam kita juga telah menjadi tabir bagi kita. Tetapi di dalam konteks pelayanan keselamatan, tugas ya sebagai seorang imam besar, dia membuka tabir itu juga. Pertanyaannya apa yang dimaksud tabir ini? Tadi dibilang bahwa Yesus adalah tabir itu. Tapi kok sekarang dibilang dia membuka lagi tabir itu? Apakah dia buka dirinya atau gimana? Nah, tabir yang dimaksud di sini adalah bagaimana ada satu waktu di mana pelayanan penghakiman itu harus segera dimulai, ya. Di mana itu yang disebut dengan hari apa? Pendamaian itu, ya. Hari pendamaian itu, di mana Yesus masuk ke dalam bilik yang maha suci. Nah, apakah memang di surga itu ada bilik suci maha suci, ada kelas-kelasnya? Tidak. Tapi itu adalah gambaran bahwa Yesus memasuki melalui tabir itu, membuka tabir itu, memulai pelayanannya sebagai imam besar. Tetapi ternyata Yesus juga adalah sebagai tabir itu yang melindungi umat-umat Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah imam besar kita. Dia yang menjadi pelindung bagi kita. Sama seperti dulu. Imam Lewi menjadi juga tabir bagi orang-orang yang ada di tengah perkumpulan orang-orang Israel. Begitupun Yesus, dia juga telah menjadi tabir bagi kita semua. Dan dia juga yang memulai akan pelayanan itu, membuka tabir itu. Membuka di mana memulai akan tugasnya sebagai seorang imam besar di dalam hari pendamaian itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang sudah kita dengarkan tadi, bagaimana dipaparkan bahwa Yesus itulah sebenarnya pembuka tabir itu dan Yesus itulah tabir itu sendiri. Baik, saya berpindah ke pertanyaan berikut. Nah, di sini dalam pelajaran hari Senin, ya, bertemakan undangan Tuhan. Nah, kita sudah melihat bagaimana fungsi dari Yesus itu membuka tabir. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini di bagian yang terakhir, nah, mengapa seharusnya kita sebagai manusia yang berdosa tidak perlu lagi takut untuk mendekat kepada Tuhan yang kudus? Ya, karena cerita perjanjian lama disebutkan, ya, bahkan anak-anak Imam Lewi itu tidak boleh masuk sembarangan ke bilik Maha Kudus, ya, bahkan ketika mereka melanggar mengakibatkan mereka harus mati. Nah, sekarang ketika Yesus sudah membuka tabir itu, ya, sehingga kita dengan mudah untuk masuk terhubung kepada Bapa di surga. Nah, jadi mengapa kita harus masih tidak perlu takut lagi untuk mendekat kepada Tuhan? Dan kondisi apa agar kita dapat mendekat kepada Tuhan? Ya, boleh ditanggapi untuk pendeta Jimmy Huta Barat. Ya, inti pertanyaannya gimana tadi? Baik, saya ulangi kembali. Di pelajaran hari Senin itu ada pertanyaan untuk kita diskusikan.
Mengapa seharusnya kita tidak perlu takut untuk mendekat kepada Tuhan yang kudus? Dan apa kondisi agar kita dapat mendekat kepadanya? Iya, jadi ini kan undangan Tuhan ya. Kalau Tuhan mengundang kita ya tidak usah ragu-ragu, datang saja ya. Walaupun manusia itu punya keterbatasan, kelemahan, banyak dosa, tapi Tuhan akan selalu menerima mereka yang datang kepadanya, meminta ampun, bahkan meminta bantuan dari Tuhan. Ya. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu takut untuk mendekati tahta kasih karunia atau kekudusan Tuhan. Ya, tapi ini berbeda konteks dengan kehidupan orang Israel ya. Kalau dekat-dekat dengan tempat kudus ya tentu itu sudah aturan mainnya. Atau orang yang menjamah tahu perjanjian selain orang yang sudah ditentukan akan mati ya. Nah itu kan ada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan. Tapi secara manusia berdosa sekarang ini, kalau datang kepada Tuhan yang kudus, kan caranya sekarang hanya berdoa aja. Ya, tidak kemudian kita langsung tidak kemudian kita pergi lagi ke bait suci ya atau kemah suci atau ke satu tempat membawa sesuatu ya, tidak lagi ya. Itulah sebabnya tidak perlu takut katanya untuk dekat kepada Tuhan ya. Karena Tuhan itu kan selalu menerima kita apa adanya ya, selalu mau mengampuni kita kalau kita sungguh-sungguh datang, sungguh-sungguh meminta pengampunan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Jadi Tuhan selalu mengundang manusia itu untuk datang kembali kepadanya dengan segala beban hidup mereka, dengan segala keberdosaan mereka. Tuhan menerima mereka apa adanya. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Jimmy Tobar atas penjelasannya. Ya, jadi kita bisa tangkap poinnya, ya, Yesus itu menerima kita apa adanya. Baik, saya ingin kepada Pendeta Muda Cahyono untuk menanggapi pertanyaan yang sama. Mengapa seharusnya kita tidak perlu takut untuk mendekat kepada Tuhan yang kudus? Lalu, apa kondisi agar kita dapat mendekat? Kita sebagai orang berdosa, kita sudah terpisah daripada Tuhan. Tuhan adalah kudus. Kita tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Tetapi dengan perantara Yesus, dengan kasih karunia yang diberikan, dengan darahnya yang menguduskan kita, ya kita dikuduskan, sehingga kita menjadi kudus dan kita bisa bertemu dengan Tuhan secara langsung pada saatnya nanti. Dan kita sebagai umat manusia, kita sangat bersyukur karena hanya dengan darah Yesus inilah ya kita bisa memiliki keberanian, kita bisa memiliki kekuatan untuk datang kepadanya. Saya mau bacakan satu ayat di dalam Ibrani 12 ayat 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Nah, jadi inilah yang membuat kita memiliki keyakinan penuh di dalam Yesus. Kita punya keyakinan penuh bahwa kita bisa kembali berdamai dengan Tuhan. Kita bisa dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan, kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Dengan darah Yesus, itulah kekuatan kita. Cuman itu yang saya pikir yang bisa membuat kita merasa yakin, merasa percaya diri untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Cahyono untuk tanggapannya. Makin membuat kita mengerti bagaimana kita perlu untuk dekat-dekat dengan Tuhan, gitu ya. Baik, pelajaran kita pada
sepanjang minggu ini semakin membuat kita memahami bagaimana peran Yesus itu bagi kita, baik ketika dia di bumi maupun ketika dia di surga. Dan penting sekali bagi kita untuk melihat bagaimana kedekatan kita kepada Yesus sebagai pengantara, sebagai penghubung kita kepada Bapa yang di surga. Baik, saya masuk kepada pertanyaan berikut kepada materi Pendeta Muda Adrian Aurunesi untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Kita cenderung mengizinkan orang lain untuk mempelajari Alkitab atas nama kita, namun kita menemukan permata kebenaran dari Alkitab. Beberapa orang mungkin merasa tergoda untuk berpikir bahwa doa orang lain atas nama mereka lebih berbobot di hadapan Tuhan daripada doa mereka sendiri. Nah, mengapa kita harus menghindari jebakan spiritual ini? Ya, kalau bisa dirangkumkan, kita merasa lebih percaya kalau doa orang lain itu ketika didoakan lebih berbesar manfaatnya ketimbang kita berdoa sendiri untuk menghadap kepada Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana kita dapat memahami ini agar kita tidak merasa takut-takut untuk mengungkapkan hal-hal yang penting untuk disampaikan kepada Yesus di surga. Sebenarnya semua doa orang percaya itu kan layak di hadapan Tuhan dan Tuhan selalu mendengar doa-doa umat Tuhan. Hanya memang kadang-kadang ada orang berpikir bahwa kayaknya doa dia itu lebih manjur ya daripada doa ini, doa ini. Kadang-kadang itu kan hanya anggapan-anggapan orang saja. Tapi yang pasti yang saya yakini dan saya percaya bahwa doa setiap umat-umat Tuhan yang setia pasti Tuhan apa? Tuhan dengar. Ya, Tuhan pasti dengar. Walaupun ada juga kalau kita belajar itu kan ada disebutkan juga tentang ada karunia rohani. Ada orang yang punya karunia rohani, doanya adalah ya karunia rohaninya adalah berdoa. Jadi kalau berdoa katanya lebih bagus atau lebih ini. Sebenarnya sama saja. Tuhan mendengarkan akan apa? Semua doa-doa daripada umat-umat Tuhan. Nah, saya juga pernah ini. Saya mau baca dulu ayat Alkitab nih. Tadi karena ditanyakan, apakah memang Tuhan tidak dengar doa orang lain? Kok hanya doa yang ini yang didengar, yang sana enggak gitu. Kalau kita buka Amsal 20 ayat 9, Amsal 20 ayat 9 katakan, siapa yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Jadi intinya apa? Kalau kita berdoanya, kalau kita berdoa tapi kita tidak mau melakukan kehendak firman Tuhan, ya sama saja, tidak berkenan juga di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab katakan itu kekejian. Jadi marilah kita datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh karena dia adalah imam besar kita. Jangan pernah kita malu-malu untuk menyebutkan setiap permohonan-permohonan doa kita kepada Yesus. Walaupun kadang-kadang begini Pendeta Maro, mungkin saya mau minta Pak Pendeta Maro tolong doakan dulu pergumulan saya. Nah, cuman kan ada kesalahan-kesalahan kita yang mungkin ya kita tidak berani ungkapkan ya. Tidak apa-apa. Tetapi kalau dengan Tuhan, kita nggak usah malu-malu, kita tidak usah malu-malu, tapi jujur sama Tuhan, maka Tuhan akan apa? Membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Tadi poin yang didapat adalah bahwa semua doa itu sama dan kita bisa menyampaikan doa kita ya kepada Tuhan Yesus. Baik, saya ingin kepada Pendeta Fardosi sudah terhubung di sini dan ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah disampaikan dan sudah dijawab. Saya ingin meminta tanggapan beliau ya, terkait tentang pertanyaan yang sudah ditanyakan di kolom chat. Baik, saya masuk ke pertanyaan yang menjadi inti dari pembahasan kita ini. Ya, sebagaimana tadi judulnya adalah Yesus sebagai pembuka tabir. Nah, pertanyaannya adalah siapa tabir sebenarnya? Apakah Yesus adalah tabir atau Yesus yang hanya membuka tabir? Jadi, apa sebenarnya aplikasi yang dapat kita ambil dari inti dari pelajaran ini? Baik, terima kasih. Salam sahabat konsep ya, dimanapun berada. Saya senang menyapa saudara. Terima kasih Anda sudah setia untuk mengikuti program ini. Terima kasih juga Pendeta Adrian Runesi yang sudah memberikan pemaparan. Kalau dalam konteks bait suci di Perjanjian Lama, maka
Tabir itu adalah pemisah antara bait suci dengan halaman, ya. Kemudian pemisah juga antara bilik suci dan bilik masuci. Itu kan ada tabir-tabirnya. Tabir itu kan sebagai pembatas supaya orang tidak melihat apa yang di belakang tabir itu. Nah, kalau dalam pelajaran kita kan tabir itu juga sebagai pelindung. Sehingga orang yang di depan tabir tidak bisa melihat yang di belakang tabir. Kalau dalam konteks bait suci, kalau dia melihat itu bisa saja akan mengalami kematian dan sebagainya. Tabir juga kalau dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini itu juga menggambarkan pekerjaan orang Lewi. Di mana orang Lewi itu memang berkemahnya di sekeliling bait suci itu, ya untuk memberikan seperti tanda kutip pagar batas antara bait suci dengan halamannya dengan perkemahan Israel. Jadi di antara bait suci dan halamannya itu dengan perkemahan Israel, maka disitulah berkeliling orang-orang Lewi, ya, imam-imam dan lain sebagainya. Nah, tabir itu sekarang dibuka. Kenapa dibuka? Oleh karena Yesus sudah menyelesaikan semua proses bait suci yang di bumi itu. Sejak kematiannya di kayu salib, maka tidak ada lagi yang namanya korban yang dilakukan di bait suci di bumi ini. Tidak ada lagi, karena Yesus adalah korban yang sesungguhnya. Dengan demikian, maka kita ini sekarang sudah ada dalam perlindungan dari Yesus Kristus sendiri. Pelajaran kita katakan Yesus sebagai imam kita juga telah menjadi tabir kita. Tadi saya katakan tabir itu adalah melindungi kita, membatasi kita, sehingga kita tidak seperti imam-imam. Kalau imam biasa melihat yang di bilik suci, ya dia bisa saja akan mati oleh karena telah melihat yang di belakang tabir, yaitu tabut perjanjian. Nah, Yesus sebagai apa? Sebagai tabir. Jadi kalau ditanya siapa itu tabir, ya saya susah mau jawabnya karena pertanyaan itu mau menyinggung zaman siapa. Kalau di bait suci tabir itu benda mati, jadi kenapa kita harus tanya siapa kan gitu? Ya kan? Kan dia benda mati seperti tirai gitu ya, seperti horden dan sebagainya. Tapi kalau dalam konteks perkemahan Israel, maka orang-orang Lewi itulah sebagai tabirnya. Ya. Lalu dalam konteks universal, Yesus itulah sebagai tabirnya. Sehingga manusia itu tidak mati ketika berhadapan atau melihat kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang Yesus sudah buka itu tabir, ya. Dia sudah buka, artinya dia sudah membuka akses kepada manusia untuk bertemu dengan Bapa. Tidak lagi harus melalui imam besar, tidak lagi harus melalui seorang imam, tidak, tetapi melalui Yesus Kristus sendiri yang adalah tabir yang sudah dibuka sehingga kita boleh akses kepada Bapa. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Pendeta Padosi yang sudah membuat kita semakin lebih jelas memahami intisari dari pelajaran ini. Baik, karena waktu kita sudah tidak memungkinkan lagi, maka kita tiba kepada closing statement. Saya kepada Pendeta Dian dulu, baru nanti kemudian kepada Pendeta Milton Padosi. Baik, terima kasih. Sebagai closing statement dari saya, khususnya di dalam pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang yang kita pelajari pada saat ini adalah bahwa ternyata yang Tuhan ingin kita lakukan pada saat ini adalah marilah kita menjadi umat-umat Tuhan yang memiliki roh yang mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena pada saat ini yang ditunggu-tunggu, yang harus dilakukan oleh umat Tuhan adalah hidup benar di hadapannya. Kenapa? Karena Yesus sudah memulai tugasnya. Dia telah masuk melalui tabir itu, memulaikan akan tugasnya sebagai imam besar, sebagai pendamai bagi kita. Maka apa yang harus dibuat oleh umat Tuhan saat ini? Ya mari kita persiapkan diri kita. Mari kita memandang kepada Yesus dengan melakukan akan setiap apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Mari kita lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya waktu Tuhan datang, maka kita pun boleh layak di hadapannya. Dan kita pun boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pendeta Adrian untuk closing statement-nya. Kita sekarang beralih kepada Pendeta Milton untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih. Pada malam hari ini saya akan berikan beberapa poin penting ya. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, lalu kalau saudara baca buku Ibrani, pasal yang pertama, kedua ya, maka di situ ada yang namanya penyambutan Yesus. Dan Bapa berkata, duduklah di samping kanan dan menyambut Yesus sebagai oknum ketuhanan juga. Dan disitulah maka turun Roh Kudus itu kepada para murid. Dan itulah menjadi tanda kepada para murid bahwa seluruh pekerjaan Yesus telah diterima oleh Bapa yang di sorga, dan Yesus kembali kepada kedudukannya semula sebagai anak, duduk di samping kanan Bapa yang di sorga. Nah, dengan demikian maka itu menjadi sebuah jaminan kepada para murid bahwa pekerjaan Yesus sudah diterima oleh Bapa yang di sorga karena sempurna, tidak ada kekurangan satu apapun. Nah, yang kedua yang saya mau sampaikan adalah dengan menerima kuasa Roh Kudus Tuhan, maka para murid ini diberi kuasa untuk menceritakan tentang pekerjaan Yesus itu, yaitu penyelamatan manusia. Tadi ada ditanya bahwa apakah pekerjaan Yesus itu belum selesai? Di kayu salib sudah selesai. Itu sebabnya Yesus katakan dalam Yohanes pasal 19 sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Misi penebusan kematian di kayu salib itu sudah selesai. Tapi pada saat yang sama belum selesai, karena nanti di Wahyu pasal 16 ada lagi muncul apa? Ada kata-kata yang lain lagi yang diucapkan, yaitu sudah selesai juga, sudah digenapi dan lain sebagainya. Manusia kan belum menerima keselamatan secara fisik dari Yesus Kristus. Jadi pemberian upah kepada yang setia itu belum terjadi, makanya penyelamatan itu masih harus bekerja, harus dikerjakan oleh Yesus, dan tahap yang terakhir adalah penghukuman. Ya. Nah, oleh sebab itu, dengan kuasa yang diterima oleh para murid itu, maka para murid itu menyampaikan pekabaran itu kepada orang lain. Dengan demikian inilah menjadi pelajaran bagi kita, ketika kita sudah menerima urapan Roh Kudus Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan, maka kita akan tergerak hati kita untuk membawa kabar ini kepada orang lain. Kabar tentang keselamatan, kabar tentang pekerjaan penebusan, kabar tentang penghakiman yang Yesus sedang kerjakan di bilik Maha Suci di sorga, dan kabar tentang Yesus akan apa? Datang kembali. Jadi inilah pekabaran yang perlu kita bawa kepada orang lain. Selain kita yakini dalam diri kita, kita juga harus menyampaikannya kepada orang lain. Terima kasih banyak. Selamat malam. Sampai jumpa di pertemuan diskusi Sekolah Sahabat berikutnya. Amin. Terima kasih Pendeta Pardosi untuk kesaksiannya. Baik, tanpa terasa waktu yang sudah menyelesaikan agar kita segera untuk bersiap mengakhiri. Terima kasih bagi kita semua yang sudah mengikuti tayangan ini, para sahabat konsep yang telah mengikuti melalui Facebook dan yang nanti akan melihat tayangan ini di YouTube. Mari kita bagikan link ini kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, agar mereka pun mendapatkan pelajaran penting yang telah kita pelajari melalui pelajaran Sekolah Sahabat ini. Kami mohon kembali agar minggu depan kita juga masih mengikuti tayangan ini agar tetap memiliki pemahaman yang lebih baik lagi untuk bertumbuh dalam iman. Baiklah, kita mengakhiri pertemuan ini dengan doa tutup yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Jeremy Hutanjulu. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih Tuhan bagi kami semua. Pada sore hari ini Engkau telah menyertai kami dalam acara diskusi Sekolah Sahabat yang telah berlangsung dengan baik. Tuhan kiranya memberkati Pendeta Adrian Gunesi, Pendeta Pardosi, demikian juga seluruh hamba-hamba Tuhan beserta kami semua, sahabat-sahabat konsep. Pada saat kami mempelajari Sekolah Sahabat kami, mempelajari Alkitab, agar kiranya kami boleh mengerti rencana keselamatan yang sedang dikerjakan oleh Tuhan bagi kami. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh membuat kami percaya, mengerti, dan terlebih kami boleh diubahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa buat kami.
Demikian juga bagi pelayanan-Mu di Bait Suci Surgawi pada saat ini. Inilah doa harapan kami Tuhan, ampun dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.